Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dilimpahi sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Nah, sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Suci Herwani, MPD, dipanggil Bu Suci. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Kita tidak langsung masuk ke perkuliahan, ya. Ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama, berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan akan membahas 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, presensi. Yang ketiga, etika. Dan yang keempat adalah tugas. Untuk pembelajaran, sesuai dengan RPS yang telah teman-teman unduh, total pertemuannya ada 16 kali pertemuan. Di dalamnya ada UTS dan juga UAS. Presensi atau kehadiran teman-teman ini juga masuk penilaian. Kalian atau teman-teman boleh tidak hadir dalam satu semester itu maksimal 2. Ya, kalian bisa menggunakan hak teman-teman itu. Oke ya. Kemudian etika berarti tindak tanduk teman-teman selama mengikuti perkuliahan, baik yang dilakukan secara online maupun nanti secara offline, ya kan? Berkaitan dengan cara berpakaian, kemudian ketika telat itu bagaimana, kemudian telat mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan share kontrak perkuliahannya di grup WA dan teman-teman nanti bisa membaca. Setelah teman-teman merasa sudah cukup, nanti kita akan sepakati, baru kita akan bubuhi tanda tangan dan Ibu upload di Vkelas. Nah, untuk yang tugas itu nanti ada beberapa jenis, ya. Ada tugas harian, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, untuk sistematikanya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini dia rincian RPS. Di dalamnya ada materi dan juga tugas. Nah, untuk rincian LPS-nya, Ibu sudah merangkum ada beberapa pertemuan. Ya, pertemuan yang pertama, nanti setelah kita perkenalan, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ada ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di dalamnya ada huruf. Kemudian pertemuan keempat ada kata. Kemudian yang kelima ada angka dan tanda baca. Adapun untuk materi selanjutnya, setelah teman-teman memahami berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, nanti kita akan melanjutkan berkaitan dengan diksi dan kalimat efektif. Bagaimana sih memilih kata agar kalimat yang kalian susun atau teman-teman susun itu efektif. Efektif itu apa? Efektif ya, mudah dipahami, tidak ambigu, tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian setelah teman-teman mempelajari diksi, kemudian bisa menyusun kalimat, ya, selanjutnya adalah ke paragrafnya. Bagaimana teman-teman menyusun paragraf, bagaimana teman-teman menganalisis isi paragraf. Nah, itu kita akan pahami setelah di kalimat efektif. Kemudian setelah kalian memahami kalimat paragraf, berikutnya berkaitan dengan kutipan dan catatan kaki. Ketika teman-teman menyusun karya ilmiah, tulisan yang kalian tampilkan itu atau informasi yang teman-teman sampaikan pasti di dalamnya mengutip pendapat dari beberapa ahli untuk meyakinkan argumen dari teman-teman. Nah, fungsi dari kutipan itu nanti tata caranya bagaimana, kemudian cara mengutipnya secara langsung itu bagaimana, secara tidak langsung itu bagaimana. Nah, itu akan kita pelajari. Dan yang terakhir berkaitan dengan tata tulis karya ilmiah. Di dalamnya berupa sistematika, jenis-jenis karya ilmiah itu ada apa saja. Oke, itu dia materi yang teman-teman pelajari selama 1 semester di mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan pertama. Pertemuan
pertama membahas mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui dulu sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui, kita akan mengetahui pula bagaimana sih kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Terima kasih. Sejarah kelahiran dari bahasa Indonesia. Kita analogikan ya, bahasa Indonesia itu lahir tentunya ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Ya, sama juga dengan teman-teman. Ketika teman-teman lahir, sebelumnya kan pasti ada prosesnya. Bahasa juga sama ya. Bahasa lahir itu melalui beberapa tahapan atau proses yang melatar belakanginya. Nah, latar belakang yang pertama itu berkaitan dengan bahasa Melayu merupakan bahasa lingkungan franka di Indonesia, merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa maritim. Ya. Nah, pada zaman dahulu Indonesia itu terkenal dengan jalur perdagangannya. Mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain itu menggunakan bahasa Melayu. Maka bahasa Melayu itu disebut lingua franca. Kemudian yang kedua, sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Kenapa bahasa Melayu itu dipilih menjadi bahasa Indonesia? Karena alasan yang kedua, sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Yang ketiga, dia atau bahasa Melayu ini bersifat sederhana, berbeda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu ada tahapannya, ada ngoko, ada kromo alus, ada kromo inggil. Nah, dia itu lebih kompleks, sehingga dipilihlah bahasa Melayu karena itu tadi strukturnya sederhana. Kemudian yang keempat, memiliki sifat terbuka. Yang kelima, suku Jawa dan suku-suku lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berarti ada unsur kerelaan, keikhlasan untuk memilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Selanjutnya yang keenam, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Nah, itu alasan kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Ya, dulu namanya ada bahasa Melayu, kemudian melalui Sumpah Pemuda dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan kelahiran dari bahasa Indonesia. Adapun perkembangan dari bahasa Indonesia, ada kelahiran, pasti ada perkembangannya. Sama juga dengan manusia. Prosesnya itu pertama lahir, kemudian ada perkembangannya. Ibaratnya itu usia 0 sampai berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai dia dewasa, dan itu yang namanya perkembangan. Nah, bahasa Indonesia juga mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang pertama itu berkaitan dengan perkembangan ejaan. Kalau sekarang kita mengenal ejaan itu ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebelum diberi nama ejaan bahasa Indonesia, awalnya ejaan resmi bahasa Melayu itu disebut dengan ejaan Van Ophusian. Ya, jadi yang pertama itu adalah ejaan bahasa Melayu, disusun oleh Van Ophusian pada tahun 1901. Jadi ini perkembangan yang pertama. Ya, kemudian perkembangan yang kedua setelah resmi, ya, ejaannya diberi nama ejaan bahasa Melayu. Jadi pertama kali itu namanya adalah ejaan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, berdirilah Taman Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Oke. Pada ini kontribusi dari berdirinya Taman Bacaan Rakyat ini memberikan dasar pengembangan bahasa Melayu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan Taman Bacaan Rakyat itu menaungi atau menjadi wadah awal berdirinya atau awal munculnya para pujangga atau para sastrawan. Karya yang pertama kali ditelurkan atau ditetaskan atau dilahirkan dari Taman Bacaan Rakyat ini adalah karangan dari
asli yang diberi nama novelnya adalah Siti Nurbaya. Nah, inilah awal perkembangannya setelah diberi nama ejaannya. Kemudian tahapan selanjutnya mendirikan Taman Bacaan Rakyat yang di dalamnya itu menghasilkan karya Siti Nurbaya yang begitu populer dari dulu sampai sekarang. Oke. Kemudian perkembangan yang selanjutnya pada tahun 1928 ini ya, ada Kongres Pemuda yang di dalamnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Masih ingat Sumpah Pemuda isinya apa? Ibu yakin teman-teman pasti ingat ya. Nanti silahkan teman-teman diingat kembali, kemudian coba dikumandangkan apa isi dari Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya pada tahun 1933 terbitlah majalah Pujangga Baru. Nah, kalau mengingat kembali mengenai Pujangga Baru, ada Pujangga Lama ya. Berarti Pujangga Lama itu sekitar tahun 1908. Yakni berdirinya Taman Bacaan Rakyat. Kemudian pada tahun 1933 muncullah majalah Pujangga Baru. Kemudian selanjutnya pada tahun 1945 ditandatanganinya UUD. Ya. Berikutnya, nah, jika di tahun 1901 ejaannya diberi nama ejaan Van Ophusian atau ejaan bahasa Melayu, ya kan? Kemudian ejaan Van Ophusian ini pada tanggal 19 Maret 1946 diganti namanya menjadi ejaan Republik. Berarti ini penggantian nama yang kedua. Nama yang pertama adalah ejaan Van Ophusian atau ejaan bahasa Melayu, yang kedua adalah ejaan Republik. Selanjutnya nama ejaan Republik diubah kembali, disempurnakan kembali menjadi ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Nah, ini kita pakai kurang lebih sampai sekitar tahun 2000-an, dan tahun 2000-an diubah namanya menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nama pertama untuk ejaan bahasa Indonesia itu adalah ejaan Van Ophusian, kemudian berganti menjadi ejaan Republik. Selanjutnya yang ketiga berubah menjadi ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada fase perkembangan masuk ke Kongres Bahasa. Oke, Kongres Bahasa ini sudah dilaksanakan sampai ke 11. Jadi seperti yang teman-teman lihat, Kongres Bahasa yang pertama itu berisikan atau tujuannya adalah upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada tahun 1938. Kongres kedua kepenyempurnaan bahasa Indonesia dilaksanakan tahun 1954. Kemudian Kongres Bahasa yang ketiga merumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini pada tahun 1978. Kemudian Kongres Bahasa yang keempat, mohon maaf ini ada salah ketik ya, yang keempat berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini pada tahun 1983. Kemudian pada Kongres Bahasa yang kelima itu lahirlah KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia pada tahun 1988. Jadi teman-teman atau kita pertama kali memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu pada tahun 1988. Itu pertama kali, cetakan yang pertama. Selanjutnya Kongres Bahasa yang keenam ini pengembangan dan pembinaan bahasa. Ini mengusulkan adanya Undang-Undang Bahasa. Kongres ke-6 dilaksanakan pada tahun 1993. Selanjutnya Kongres Bahasa ke-7 ini pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa pada tahun 1998. Kemudian Kongres Bahasa yang ke-8 pada tahun 2003 ini
meminta perlunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau BIPA ya, bahasa Indonesia pengantar asing. Jadi tahun 2003 pembaharuan yang selanjutnya itu diberi kesempatan bagi kita untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing ya. Kemudian yang ke-9 itu disahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mengenai tentang bendera, bahasa, dan lambang serta lagu kebangsaan. Kongres Bahasa yang ke-9 ini dilaksanakan pada tahun 2008. Selanjutnya Kongres Bahasa yang ke-10 berkaitan dengan penguatan bahasa Indonesia dalam pencaturan internasional pada tahun 2013. Kemudian yang ke-11 menjayakan negara bangsa Indonesia melalui bahasa dan sastra Indonesia pada tahun 2018. Nah, Kongres Bahasa ini kalau kita cermati dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi yang terakhir itu tahun 2018, jika kita tambah 5 tahun lagi, kemudian Kongres Bahasa yang ke-12 itu jatuh pada tahun 2023. Pembahasan yang terakhir berkaitan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2, yakni sebagai bahasa nasional, bahasa negara. Sedangkan fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 4, kemudian sebagai bahasa negara juga ada 4. Nah, mari kita bahas satu persatu berdasarkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsinya itu adalah identitas nasional. Oke, fungsi yang pertama sebagai identitas. Identitas itu apa sih? Nah, identitas itu ya kalau orang adalah namanya. Ya, kita tahu Bu Suci misalnya. Mana sih namanya Bu Suci? Oh, itu. Nah, karena ada namanya. Ya. Kemudian yang kedua sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang ketiga, ini yang sering kita pergunakan sebagai alat komunikasi, ya, berinteraksi dengan sesama. Nah, yang keempat, fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa. Kita kembali lagi ke Kongres Bahasa itu ya, Sumpah Pemuda, ya, dipilihlah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi teman-teman sebagai generasi penerus hendaknya atau harus ya wajib hukumnya bangga mencintai bahasa Indonesia. Setelah itu, teman-teman boleh belajar bahasa lain, tetapi tidak melupakan bahasa Indonesia. Kemudian, kedudukan yang kedua itu adalah sebagai bahasa negara. Bahasa negara memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi digunakan dalam forum-forum resmi kenegaraan. Misalnya ya, dalam pemerintahan. Meskipun ada atau dalam satu instansi terdiri atas beraneka ragam suku, bahasa, tapi ketika berada dalam forum resmi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, berarti ini seperti sekarang ini ya. Kita walaupun ya teman-teman ini secara keseluruhan dari suku Jawa, tetapi ketika mengajar tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Berarti ini berkaitan dengan sistem pemerintahannya. Kemudian yang keempat, sebagai pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Ini fungsi dari bahasa yang menduduki kedudukan sebagai bahasa negara. Maka dari itu, teman-teman hendaknya berbangga ya memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ya, sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Oke, itu tadi pembahasan berkaitan dengan
pelajaran sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Lain kali kita akan sambung lagi. Oke, untuk tugas pada pertemuan pertama, nanti teman-teman saya minta untuk meresum. Langkah selanjutnya kita akan lanjutkan ke V-Class. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.